Keesokan harinya pukul 8.32 WIB, Randy menerima panggilan dari Bandara Udara atas nama Ratna Dewi. Inbox dari Kristiana Kemala Edison memanggil, namun tidak dijawab. Setelah 4 menit kemudian, karena tidak direspon oleh Randy, maka SMS dari Ratna Dewi kembali masuk. Selamat pagi Bapak Randy, kami dari bandara memberitahukan bahwa Bapak kedatangan tamu dari London, diplomat John Phillips. Inbox dari Ibu Kristiana Kemala Edison, mohon segera menghubungi kami. Terima kasih, Ratna Dewi. Hingga lebih dari 1,5 jam tidak ada tanggapan sama sekali dari Randy. Lalu pukul 9.57, Kristiana via akun Facebooknya mengirim pesan kepada Randy. Mohon agen Master John adalah di negara kita Indonesia sekarang. Menelepon nomor kamu, tetapi kamu tidak memilih panggilan kamu. Mengapa, dear? Mengapa, dear? Silakan memilih panggilan atau merisau telepon kamu, karena dia mengatakan bahwa dia SMS kamu. Jadi telepon kamu sekarang dan memanggilnya karena ia terdampar di bandara, oke? Kamu coba untuk biarkan. Saya tahu segera kamu mendengar dari dia, oke? Hari itu, benak Randy benar-benar dirundung perasaan kompleks antara harapan, cinta, dan kecemasan yang begitu membebani dirinya. Mengapa harus aku yang mengalami hal ini? Begitu bisik hati Randy menarik napas panjang. Di tengah gairah turut serta melakukan dakwah bersama-sama rekan bersaudara via sosmed yang telah dicanangkan oleh lembaga dakwah dari organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang telah memiliki cabang tersebar di 194 negara di dunia. Apakah dia akan menunjukkan kemurahannya melalui cabang ini? Akhirnya berbisik. Sudah sejak lama memang dirinya mengimpikan untuk dapat mendirikan sebuah bangunan tempat tinggal, di mana bangunan dan tanah itu kelak akan menjadi bagian dari tanah wakaf di sisi masjid tempat tinggalnya kini. Juga fasilitas penunjang penerbitan buku-buku, terutama dari pemikirannya yang telah digarap selama belasan tahun lalu. Bagaimana ia harus pergi meninggalkan desa tempat ketenangan dan kenyamanan jiwa, serta tempat konsentrasi pemikirannya, untuk berhubungan dengan dunia di luar dirinya. Menjadi pelayan mereka, berdiplomasi dengan gerakan bawah tanah negara-negara besar dunia. Belum lagi jika wanita itu benar-benar menaruh empati sehubungan dengan kejandaannya karena sembuh dari penyakit akut yang dideritanya, lalu pulang ke Indonesia dan menuntut untuk segera menjadi pendamping hidupnya. Sementara Randy pernah berucap pada kerabat keluarga bahwa dirinya belum akan menikah sebelum memiliki buku sendiri. Saya hanya ada di alamat tempat tinggal, tegas Randy bercampur kesal. Di pagi hari menjelang siang membalas panggilan dari bandara udara yang masuk sehari sebelumnya. Bagaimana ia harus terlibat dalam dramatisasi mereka yang hendak menggenggam dirinya dan harus kembali kepada wanita itu, alias menjadi pelayan gerakan bawah tanah berskala internasional. Jika terprovokasi oleh hedonisme dan materialisme hingga benar-benar mendapatkannya. Lagi-lagi di relung hati terdalam Randy berbisik, sembari menghela nafas panjang mengingatnya tentang doktrin Zionisme melalui gerakan Freemasonry dan Illuminati, di samping misionaris serta kegiatan pemurtadan dengan strategi dan berbagai modusnya. Suatu hal yang sangat kontras dengan ideologi dan prinsip hidup yang telah tertanam kokoh dalam jiwanya, bahwa
bumi itu hanyalah 1/100 dari matahari. Di ruang angkasa. Lalu apalah arti nilai materialisme dan hedonisme yang hanya miliaran itu, bahkan triliunan sekalipun, jika akidah dan prinsip hidup yang harus dikorbankannya. Hingga beberapa hari sudah, perasaan kompleks merundung jiwa Randy dalam harap-harap cemas antara kenyataan dan romantika hidup yang diiringi badai menerpa jiwa ia jalani, menghendapkan rasa kagum pada gabungan sifat dan afgalnya yang kian menampak di semesta raya, bahwa seluruh gerak dan diam di ruang dan di waktu ciptaannya tidak ada yang sia-sia tanpa tujuan. Sederhana saja, jika telah kamu transfer 400 pound sterling saja ke rekeningku untuk pembangunan masjid kami, ini merupakan bukti bahwa kasus ini bukanlah modus penipuan seperti yang marak melalui sosmed. Bukti pertemanan kita selama ini murni suara hati. Demikian Randy menyampaikan pesan terakhirnya kepada seorang wanita yang sempat hinggap membuat empati hati Randy via akun Facebooknya pada pukul 03.34 WIB. Sebelum secara perlahan-lahan wanita itu menarik diri melalui triknya yang selama beberapa hari dalam minggu terakhir masih sering muncul. Bahkan standby di teman aktif, namun merusak menu konten Facebook Randy sehingga Randy tidak bisa lagi mengirim pesan melalui pesan messenger. Sejak itu pula wanita setengah bayat cantik yang menggelitik dan membuat hati Randy sempat tergoda itu tidak pernah lagi muncul di pesan Facebooknya. Tidak pernah muncul lagi di pesan Facebooknya. Itulah teman-teman yang dapat kita tangkap dari cerita pendek antara kenyataan, cinta, harapan, dan jebakan. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita perlu hati-hati dan waspada dengan berbagai modus penipuan termasuk melalui media sosial. Tak terkecuali para pengguna Facebook yang bisa jadi akan menyusul menjadi sasaran berikutnya yang pernah dialami oleh Randy ini. Sasaran kegiatan Illuminati dan Freemasonry dari gerakan bawah tanah otoritas bangsa Yahudi, Zionisme internasional dengan lambang ular, binatang utama dalam kepercayaan Talmud, yang diantaranya memiliki keahlian-keahlian serta seni menipu dan memanipulasi yang memanjakan mimpi-mimpi orang lugu dan memprovokasi serta mengarahkan mimpi-mimpi orang fanatik dengan memuji-muji dan mendongkrak keangkuhan serta kesombongan intelektualitas mereka. Juga mempermainkan ketidakseimbangan otak manusia dengan mendorong ambisi dan nafsu kekuasaan serta memandang rendah idealisme dan nilai-nilai luhur. Siapapun yang terpengaruh atas provokasinya secara sadar atau tidak telah menjadi pelayan bagi kelompok muja setan atau sekte Luciferian pendukung perjuangan Dajjal di dunia ini untuk membebaskan manusia dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nestle Aitken Webster dalam World Revolution, The Plot Against Civilization 1991, bahwa tujuan utama Illuminati untuk menguasai seluruh dunia dan seluruh umat manusia dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang religius maupun sekuler, yakni menghalalkan segala cara. Semoga Tuhan melindungi kita terhindar dari kejahatan-kejahatan mereka. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.